Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, izinkanlah kami menyampaikan sebuah adab yang perlu diperhatikan sebelum kami sampaikan isi khutbah. Ketika seorang berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat jamaah atau selesai melaksanakan sholat jamaah, sebuah adab yang harus kita pelihara ketika seorang berada di masjid adalah dia tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, khususnya seorang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, sholat sendiri. Maka kita harus memperhatikan jangan sampai melewati di depan orang yang sedang sholat. Hendaklah orang yang lewat di depan orang yang sholat, dia merasa takut akan dosa yang akan diperbuatnya, seperti Nabi SAW sabdakan, dan ini dengan hadis yang kedudukan tertinggi, yakni muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim mencatatnya. Nabi SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, dia tahu dosa yang ditanggungnya, niscaya dia akan memilih untuk berhenti dan tidak melewati orang yang sedang sholat tersebut. Dia memilih untuk berhenti selama 40 waktu. Maka hadirin sekalian, perhatikanlah, seorang boleh melewati di samping orang yang sedang sholat atau melewati seorang yang sudah selesai sholat untuk menuju tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW yang akan membawa kita keselamatan dari api neraka. Selain itu, Nabi SAW juga telah menyampaikan sebuah nikmat yang seorang harus selalu mengingat, yakni nikmat agung yang besar, yakni nikmat Islam dan iman. Tidak semua orang memiliki nikmat Islam dan iman. Padahal kita dikabarkan oleh Allah dan Nabi-Nya bahwa kerabat terdekat orang besar pun bisa tidak memiliki Islam dan iman. Siapa yang tidak kenal Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang kita cintai, ternyata anaknya tidak beriman dan lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Kita bukanlah anak Nabi, tetapi Allah menganugerahkan iman dan Islam ke dalam hati kita. Maka patutlah kita bersyukur. Janganlah hilangkan Islam dan iman dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sang anak yang celaka ini dalam surat Hud. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, terjemahannya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir.
Surah Hud ayat 42. Anak yang celaka ini ternyata lebih memilih kekufuran dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk orang yang celaka. Allah lanjutkan dalam ayat yang nomor 43. Allah Ta'ala berfirman, Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma' Qala la 'asimal yawm min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Hadirin sekalian, itulah seorang anak dari seorang yang mulia. Dia tidak memilih Islam dan iman. Hal ini bisa terjadi pada seorang ayah, seorang Nabi alaihissalam, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, dirundung kesedihan karena ayahnya enggan beriman hingga dia meninggal, dan jadilah Azar sang ayah ini masuk neraka. Kita tidak perlu menolak ayat ini. Kita tidak boleh bermain perasaan bahwa seorang ayah Nabi masuk neraka, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kalian menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim sedih dan memohonkan ampun untuk ayahnya. Lalu Allah menegurnya karena orang kafir tidak pantas mendapat ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Hadirin sekalian, istri seorang nabi pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Lut alaihissalam, dia enggan beriman kepada suaminya sendiri. Subhanallah, Allah menceritakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri ini berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, kedua istri Nabi alaihi wassalam, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Surah At-Tahrim ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyas salihin wa asyhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sekalian, kita bukan siapa-siapa, kita bukan anak Nabi, kita bukan keluarga Nabi, maka kita tentu patut bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan iman. Maka kami anjurkan kepada Bapak sekalian, pelajarilah ilmu Islam dan iman.
hadirilah kajian-kajian yang disediakan oleh DKM Ahlul Khair. Kenali Allah, kenali apa yang membuat Allah mencintai kita, kenali apa yang Allah murka, apa yang kita perbuat. Semoga Allah jadikan kita semua mati dalam keislaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.